Asatidzah, guru-guru SD Pelita, staf serta karyawan SD Pelita yang sama-sama kita hormati, orang tua siswa, juga anak-anakku dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Bukan dulu ya. Puji teriring syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Safar tahun 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 September tahun 2021. Allah menakdirkan kita untuk sama-sama hadir bersilaturahim secara virtual dalam rangka kegiatan Kultum Jumat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rahmat, keberkahan, serta perlindungannya kepada kita semua. Sebelum acara berlanjut, ada beberapa hal yang Bapak sampaikan pada hari ini. Yang pertama, acara kita pembukaan. Insya Allah nanti kita akan mendoakan almarhum Bapak Ustadz Mawardi. Yang kedua tilawah, yang ketiga tausiah, dan yang keempat doa penutup. Mari kita awali Kultum Jumat pada pagi hari ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan almarhum Bapak Ustadz Haji Mawardi yang telah meninggal hari Jumat yang lalu, insya Allah beliau husnul khotimah. Kita doakan mudah-mudahan ditetapkan iman Islamnya, diampuni dosa-dosanya, dan diterima amal ibadahnya. Juga keluarga yang ditinggal diberikan kesabaran dan ketabahan. Kafa bil mauti wa'idun. Cukup kematian itu nasihat bagi kita semua. Alhamdulillah beliau meninggal insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Kita ambil hikmahnya. Beliau adalah seorang dai yang secara konsisten mengajak umat untuk selalu tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, untuk selalu amal ma'ruf dan nahi mungkar. Banyak ilmu yang kita dapatkan dari beliau. Beliau seorang dai yang mengisi ceramah di daerah Pasar Minggu ini. Juga guru kita yang sebelumnya secara kontinu sebulan sekali mengajar guru-guru di SD Pelita. Juga beliau, Bapak sendiri sempat belajar ketika Bapak masih aktif di Masjid Baitul Salam sama beliau. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, ditetapkan iman Islamnya. Kita bacakan suratul Fatihah dan doa. Wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'alukal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu
Allahumma ij'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahu hufaran min hufarin niran. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wassalji wal barad wa nakkihi minal khotoya ya kama naqqaita sawbal abyad minad danas wa abdilhu daron khairan min darihi wa akhlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adhilhul jannata wa a'idhu minal azabil qabri wa min azabin nar. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhukrana wa unsana wa syahidina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihi 'alal islam wa man tawaffahu minna fatawaffihi 'alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada semuanya yang telah mendoakan almarhum Bapak Haji Mawardi. Baik, acara yang kedua mari kita simak. Kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran atau tilawah yang akan dibacakan oleh Ananda Muhammad Azka El Khairi dari kelas 5B. Kepada Ananda Azka dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbi isma rabbikal a'la. Allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaan ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Kira inna fa'atiz zikra sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa allazi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbihi fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, tabarakallah, jazakallah. Terima kasih kami ucapkan kepada Ananda Muhammad Azka yang telah membacakan surah Al-A'la. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan Ananda Azka yang membacakan
mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ini menjadi motivasi buat kita semua. Sekali lagi untuk senantiasa tidak bosan-bosan kita selalu bertilawah Al-Qur'an. Baik, acara yang selanjutnya, acara yang kita nantikan yaitu kultum mau atau tausiah yang insya Allah pada hari ini akan disampaikan oleh Ahina Ustadz Zainal Muharram SAG. Namun sebelum kita menyimak, Bapak ingatkan kembali kepada anak-anak dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 untuk baik-baik benar-benar menyimak tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz, karena selain menambah hasanah keislaman kita, wawasan keislaman kita, Allah akan memberikan pahala, juga kalian akan mendapat tugas dari wali kelas masing-masing. Untuk itu Bapak mohon kepada semuanya untuk menyimak dengan baik. Baik, kepada yang terhormat Akhina Ustadz Bapak Zainal Muharram SAG dipersilakan. Terima kasih Pak Pepen. Jazakumullah khairan katsiran atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ibu Neneng Hernawati SPD selaku Kepala Sekolah SD Blitar. Yang sama-sama kita hormati Bapak Zarkasi Ahmad MPD selaku Wakil Kepala Sekolah SD Blitar. Para Dewan Guru beserta staf karyawan yang kita hormati, para orang tua yang mendampingi siswa-siswinya, putra-putrinya, dan anak-anakku kelas 1 sampai kelas 6 yang Pak Guru sayangi dan banggakan. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh. Dengan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah di pagi hari ini kita semua masih bisa melihat indahnya mentari pagi. Dengan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah kita semua masih bisa menghirup segarnya udara pagi hari. Dengan nikmat dan karunia-Nya serta rahmat-Nya, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak ibadah, untuk memperbanyak amal, untuk memperbanyak istighfar. Salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada suri tauladan kita, qudwah kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, tabiin, tabiut tabiin, dan para pengikutnya yang istiqomah sampai di akhir zaman. Anak-anakku yang pintar, solih dan solehah. Pada suatu hari, anak Pak Guru bertanya kepada Pak Guru, "Bi, mengapa sih kita harus sholat?
pertanyaan yang sangat pendek, namun perlu jawaban yang panjang. Karena dalam bahasa Indonesia, kata mengapa, pertanyaan mengapa ini membutuhkan jawaban yang lumayan. Maka sebelum saya menjawab, di situ kebetulan kita sedang berbicara, ngobrol bareng di keluarga. Di situ ada kakaknya yang sama-sama SD, maka kakaknya pun saya minta untuk menjawab. Apa kata kakak yang masih usia SD juga? Kata kakaknya, ya iyalah Dek, kita memang harus sholat. Karena sholat itu ada perintahnya di dalam Al-Quran. Selain itu, kata kakaknya, nanti kalau kita tidak sholat, ya di yaumil hisab, di hari kiamat nanti, yang pertama kali yang mau dihisab kalau sholat kita tinggalkan, ya nanti amal kita jadi jelek. Maka kita harus sholat, kata kakaknya. Kemudian kakaknya pun menambahkan, mau kamu masuk neraka kalau nggak melaksanakan sholat. Nah, maka adiknya pun menjawab, ya enggak lah, kan saya cuma nanya Kak, mengapa kita harus sholat. Nah, ya. Nah, dari jawaban anak tadi, maka memang betul. Nah, Pak Guru katakan, ya jawaban kamu sudah bagus nak kepada adikmu. Gitu, ya. Nah, Nabi juga ingin menambahkan. Nah, mungkin nanti yang di sini juga pengen menambahkan, boleh juga ya. Nah, cuman tidak dibuka forumnya. Nah, kemudian saya pun menimpali. Betul apa yang dikatakan oleh kakakmu, bahwasanya sholat itu sudah ada perintahnya di dalam Al-Quran. Wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat. Nah, ini merupakan suatu perintah kewajiban. Nah, maka harus dilaksanakan. Kemudian jawaban yang kedua yang dijawab oleh putra Pak Guru, yaitu pertama kali di hari kiamat yang dihisab amal seseorang itu adalah sholatnya. Jika sholatnya bagus, maka beruntung dan berhasillah orang tersebut. Namun jika sholatnya rusak, lowong-lowong, kotong-kotong, hari ini sholat, besok enggak, atau tidak lengkap, atau malah meninggalkan, maka dia termasuk orang yang gagal dan rugi. Nah, itu terdapat di dalam hadis Tirmidzi. Ternyata anak Pak Guru dengan jawaban itu belum puas. Padahal sudah ditanyakan kepada kakaknya, kamu pengen masuk neraka? Ya tidaklah. Gitu ya. Nah, saya pun menambahkan jawaban. Oh begini nak. Nah, mengapa kita harus sholat? Karena kita ini adalah hamba Allah. Nah, berulang lagi. Karena kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah apa sih? Ya abdi Allah. Nah, untuk menggambarkan ini maka perlu dijelaskan juga. Nah, Allah itu adalah sang pencipta, Khalik, yang menciptakan kita semua, yaitu manusia, alam semesta, dan semua yang ada di dunia maupun di langit sana. Dan makhluk-makhluk apapun itu adalah
Allah yang menciptakan. Jadi manusia itu adalah hamba Allah. Allah Khalik dan manusia adalah makhluk. Allah mempunyai hak, yaitu disembah, diibadahi, tidak menyekutukan apapun. Kewajiban manusia adalah menyembah Allah, beribadah kepada Allah, dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Karena Allah menciptakan manusia ini hanya tujuannya adalah untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ad-Dariyat ayat yang ke-56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali hanya beribadah kepadaku, yaitu kepada Allah, kecuali hanya menyembah kepadaku, kecuali hanya beribadah kepadaku, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jawabannya, mengapa kita harus sholat? Nah, karena Allah menciptakan jin dan manusia, tujuannya adalah untuk menyembah, untuk beribadah kepada Allah. Allah memerintahkan untuk sholat, maka kita wajib melaksanakan sholat. Begitu. Nah, maka mulailah paham anak tersebut, anak Bagung. Nah, apa sih ibadah itu, Pak? Nah, ibadah itu adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari mana kita mengetahui sesuatu itu dicintai dan diridhoi oleh Allah? Nah, kita bisa membaca petunjuk-petunjuk Allah, yaitu Al-Quran dan As-Sunnahnya, Al-Quran dan hadisnya. Kita bisa melihat apa yang ada diperintahkan dalam Al-Quran, apa yang dicontohkan Nabi, dan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, serta apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini adalah sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita mengetahui apa itu ibadah? Ya, segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan, ataupun apapun yang zahir maupun yang tidak zahir. Gitu ya. Nah, kita mengetahui itu dicintai dan tidak dicintai dari mana? Dari Al-Quran, dari Nabi Muhammad SAW, dari para ulama, dari guru-guru, ya, yang merujuk semuanya kepada Al-Quran dan hadis. Nah, jadi mengapa kita harus sholat? Ya, karena ada perintahnya. Kita adalah hamba Allah yang wajib patuh beribadah, menyembah hanya kepada Allah. Kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, maka hamba wajib melaksanakan sholat. Kalau Allah memerintahkan kita untuk berpuasa, maka hamba, yaitu makhluk manusia, harus yaitu berpuasa.
Kalau Allah memerintahkan kita untuk baca Quran, memerintahkan kita untuk berbakti kepada orang tua, memerintahkan kita untuk belajar, ya kita juga harus berbakti pada orang tua, kita harus belajar. Nah, itu semua tertulis di dalam Al-Quran, dalam petunjuk kita, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Maka ibadah ini terkait dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah melarang memakan barang yang haram, maka kita tidak boleh makan barang yang haram. Kalau Allah melarang kepada manusia untuk tidak berbohong, maka manusia haram untuk berbohong. Gitu. Nah, inilah yang namanya penghambaan kita kepada Allah. Jadi kita ingat tujuan Allah menciptakan manusia dan jin adalah liya'budun, yaitu untuk beribadah, untuk menyembah kepada Allah. Jadi kita harus kembali kepada tujuan kita. Allah menciptakan manusia dan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah. Nah, ingat, kalau kita sudah belok di dunia ini, kita hanya mencari keduniaan, kita hanya mencari kesenangan, itu salah. Boleh mencari itu, cuma tujuan utama kita adalah liya'budun, beribadah pada Allah, menyembah kepada Allah. Jadi sebagaimana pembuka Pak Guru tadi, alhamdulillah kita semua sekarang masih diberikan kesempatan panjang umur, artinya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memperbanyak ibadah kita, untuk memperbanyak istighfar kita, karena kita diberi kesempatan hidup lebih lama, bisa melihat mentari lagi, dan kita masih diberi kesempatan untuk bertaubat. Nah, jadi anak-anak sekalian, jawabannya mengapa kita harus sholat? Jawabannya adalah karena kita hamba Allah yang harus menghamba kepada Allah. Kita adalah ciptaan Allah yang harus menyembah kepada Allah. Apa yang diperintahkan, maka kita laksanakan. Siap. Apa yang dilarang, maka kita harus jauhi. Nah, itulah tugas kita. Saya kira cukup. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Atas segala kesalahannya, Pak Guru mohon maaf. Tadi hanya sekedar contoh keluarga saya, bukan berarti keluarga kalian tidak begitu ya. Hanya contoh, jangan keluarga saya juga begitu, tapi saya nggak omong-omongin gitu ya. Nah, ini hanya sekedar contoh ya, nggak usah ngiri. Ya. At-tahadus bin ni'mah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Zainal Muharram yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan dengan tausiah yang beliau sampaikan, pada intinya bagaimana kita menjaga sholat yang 5 waktu, menjaga ibadah kita kepada Allah, dan selalu beristiqomah untuk menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Alhamdulillah, kegiatan kultum pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat serta keberkahan dari Allah, sehingga kita semua dijadikan hamba-hamba yang soleh dan solehah dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Jumat yang akan datang.
Mari kita akhiri kegiatan kultum pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada semuanya yang telah berpartisipasi. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan serta pahalanya kepada kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.